Selamat datang di Andreas Channel. Pada MotoGP Catalunya 2024, Ducati berhasil mengunci podium dengan ketiga pembalapnya. Pecco Bagnaia menjadi juara, disusul oleh Jorge Martin pemimpin klasemen, dan Marc Marquez yang berhasil podium setelah melakukan comeback start dari posisi ke-14. Ini dia wawancara Marc Marquez setelah race. Ini yang ditanyakan pewawancara. Marc bilang pengendara yang bahagia adalah pengendara yang cepat, dan wajahnya tersenyum lebar lagi. Setelah kualifikasi yang sulit, kamu melakukannya lagi. Dari posisi ke-14, finish di posisi kedua saat sprint, dan posisi ke-14, dan finish ketiga dalam Grand Prix. Bagaimana kamu terus melakukannya? Jawaban Marc Marquez, ya sekali lagi kami menikmatinya. Seperti yang saya katakan, pembalap yang bahagia adalah pembalap yang cepat. Kami sangat senang dengan balapan itu. Kami mengalami kesulitan saat kualifikasi. Tapi terlepas dari itu, kami tahu kami tampil dengan baik. Terutama saat balapan utama. Ini start yang cukup baik. Bukan yang fantastis, tapi bisa diterima. Kami punya waktu untuk memperbaiki posisi, bahkan dengan pilihan ban belakang soft. Kami mengelola ban dengan baik. Saya sangat tertarik untuk memahami dan menganalisis data. Karena di Honda, saya sangat paham kapan menggunakan ban soft, kapan menggunakan ban medium. Mana yang lebih baik. Tapi di Ducati saya belum begitu paham. Tapi hari ini saya berani mengambil resiko. Lalu pewawancara bertanya, berapa banyak resikonya? Kamu tidak terdengar yakin saat mengambil ban soft. Apa yang membuatmu memilih ban soft di saat terakhir? Jawaban Marc Marquez, ya saya mengatakan kepada tim, pakai yang medium saat warm up. Saat cycling lap, jika saya tidak merasakan hal baik dengan ban itu, maka pakai ban soft. Saat cycling lap, saya tidak merasa baik, jadi saya pakai ban soft. Itu terjadi seperti itu. Tapi kami juga memiliki beberapa jaminan, kami menganalisis datanya, dan ban soft mungkin bisa untuk menyelesaikan balapan. Dan ya, kami mengatasinya dengan baik. Pada bagian akhir, saya kesulitan untuk menjaga Alex tetap di belakang saya, tapi dia juga kesulitan dengan ban medium. Lalu pewawancara bertanya, Mark, ini podium 3 kali berturut-turut sejak akhir musim yang fantastis di musim 2019. Kamu selalu mengatakan ada sesuatu yang kurang untuk bertarung dalam kejuaraan. Tapi di sana kamu adalah kontender, pesaing juara dunia. Apakah kamu mulai berpikir bahwa kamu pesaing juara dunia? Lalu Marc Marquez menjawab, ya tentu saja. Kami pesaing juara dunia. Kenapa? Karena kami ada di posisi ketiga klasemen juara dunia. Setelah 6 balapan, tapi kami berada di posisi ketiga, dan itulah posisi kami sebenarnya. Karena dua orang itu sedikit lebih cepat. Terutama jika ingin bertarung dengan mereka, kami harus meningkatkan kualifikasi dan praktis. Saya tahu mendapatkan podium di sini sangat spesial dan sangat penting karena ini salah satu sirkuit yang saya benci. Ini home circuit tapi saya benci, hahaha. Tapi terlepas dari itu, kau tahu ketika saya mengatakan sirkuit ini sulit, saya tidak menyerah dan saya melakukan pekerjaan ganda untuk bekerja lebih baik. Lalu pewawancara mengatakan, Mark, saya yakin kamu lebih sedikit membenci sirkuit ini sekarang, dan selebrasi yang luar biasa. Beberapa hari lagi ada keputusan besar dari Ducati. Apakah kamu merasa sudah melakukan hal yang cukup untuk mendapatkan kursi di sebelah Pecco tahun 2025? Jawaban Marc Marquez, untuk saya yang terpenting adalah saya merasa nyaman. Dan dipertimbangkan oleh Ducati sudah membuat saya senang. Karena 2 tahun yang lalu saya tidak bisa berada di top 10. 1 tahun yang lalu, bahkan 6 bulan yang lalu. Jadi sekarang kita di sini tersenyum dan bahagia menikmati. Ini momen yang penting bagiku. Saya menikmati mengendarai motor saya untuk bisa berkarir lebih lama. Jadi ya saya menikmatinya. Lalu pewawancara mengatakan, lautan pendukungmu di tikungan ke-12 itu pasti sangat spesial. Kami melihatmu menari di Jerez, menari di Le Mans, dan seberapa sulit menari di pagar angin. Saya mencoba tapi sulit, terlalu lembut. Terima kasih kepada klub penggemar melakukan pekerjaan yang fantastis. Di sana seperti diskotek. Dari kamera kamu tidak bisa mendengarnya, tapi di sana penuh dengan musik. Banyak kebisingan, saya menari dengan musik. Tidak menari sendirian, dan itu sangat bahagia. Terima kasih kepada fans, mereka terus mendukung saya. Tidak hanya sekarang, tapi setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ketika saya mengalami kesulitan, dan ini momen yang penting. Ini dia wawancara Jorge Martin. Pewawancara bertanya, Jorge, balapan yang penting untukmu minggu ini, Home Grand Prix. Bagaimana kamu membuat kejuaraan ketika kamu tidak bisa menang, memastikan kamu menyelesaikan balapan dan mendapatkan poin besar, posisi 4 saat sprint, dan berjuang keras untuk posisi kedua saat race. Kamu di sini selalu untuk menang, tapi masih merasakan bahwa ini adalah akhir pekan yang penting bagimu. Jawaban Martin, ya tentu saja minggu yang penting untuk saya. Tapi saat sprint saya pikir itu bukan hari yang baik.
Tapi aku sangat senang kita bisa melakukannya. Bagaimana mengatakannya ya? Titik lemah dan meningkatkannya hari ini. Saya sangat senang. Hari ini kami mampu berjuang untuk kemenangan. Saya kehilangan di lap akhir. Tapi yang pasti saya start dengan tidak buruk. Di tikungan pertama saya sangat baik di bagian luar. Saya melewati 5 atau 6 pembalap. Lalu saya memimpin balapan. Ini sempurna, tapi ada Pedro di belakang saya. Yang membuat saya melakukan push lebih. Karena saya tetap ingin memimpin balapan. Dia sangat dekat, jadi ia lebih menghabiskan ban depan dan belakang. Dan ketika Peko melewati saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk menyerang. Tapi saya punya senjata terakhir. Pergantian mapping untuk saya mencoba dekat dengannya. Tapi ya itulah akhir balapan saya. Saya senang bahwa kami bisa meningkat banyak. Posisi 2 adalah yang terbaik untuk hari ini. Dan itu sangat bagus. Mari terus meningkatkan dan mencoba balapan lebih cepat. Dengan menggunakan ban yang lebih sedikit. Karena itulah kunci untuk menjadi juara. Lalu pewawancara bertanya, kamu bertarung dengan Acosta, seorang rookie. Kamu tahu seberapa keras kamu pusing di lap pertama. Dia berada sangat dekat denganmu, dia berjuang cukup keras. Jawaban Martin, ya dia sangat menempel dengan saya, jaraknya 0,2-0,1. Saya bisa mendengarnya sedikit. Saya hanya ingin menyimpan penggunaan ban saya. Saya tahu dia menggunakan ban soft, jadi aku seperti melakukan kecepatan yang cepat tapi tidak 100%. Walaupun begitu, saya cukup terkejut. Karena saya pikir dia akan menyelesaikan hari ini di podium. Saya pikir dia punya kecepatan untuk melakukannya. Dan luar biasa dia cepat di setiap minggunya. Jadi yang pasti dia membuat kesalahan karena dia masih rookie. Tapi musim depan akan sulit untuk mengalahkannya. Lalu pewawancara membahas tentang kejuaraan. Sepertinya ada pola yang sudah ditetapkan, 3 pembalap terkuat. Kamu, Peko, dan Mark, bagaimana kamu melihatnya? Jawaban Martin. Ya, aku melihat ke depan, saya menikmatinya. Saya menikmati sepanjang 2 balapan terakhir ini. Melakukan wheelie selama akhir pekan. Dan sekarang saya berhenti sebentar dan melihat saya bertarung dengan Peko Bagnaia dan Marc Marquez. Oh wow, kamu tahu aku sangat senang. Karena saya mengingat anak kecil yang berjuang untuk mimpinya. Jadi mari kita coba menikmati momen ini. Jadi mari kita coba menikmati momennya. Bahkan jika saya menang atau tidak, saya adalah salah satu dari 3 yang terbaik saat ini. Jadi ini gila, dan mari kita nikmati momennya. Ini dia wawancara Peko Bagnaia. Pewawancara bertanya, Peko, apakah kamu masih memikirkan tentang sprint kemarin? Jawab Peko, ya saya masih memikirkannya. Lalu pewawancara mengatakan, jangan terlalu memikirkannya. Seperti yang kamu sering lakukan, kamu bangkit dengan gaya yang luar biasa, kemenangan yang fantastis. Setelah apa yang terjadi di lap akhir sprint, pada hari Kamis kamu mengatakan, misi utamamu melewati tikungan 1, 2, dan 3, setelah apa yang terjadi beberapa tahun lalu. Dan kamu berhasil melakukannya. Balapan yang hebat, bagaimana perasaanmu? Apakah terasa seperti salah satu balapan terbaikmu? Jawab Peko, ya memikirkan tentang kemarin dan beberapa tahun yang lalu adalah salah satu yang paling sulit. Jadi ya sangat senang. Bukan hanya kemenangan untuk kejuaraan, tapi juga arti kemenangan ini untuk diri saya sendiri. Jadi sangat senang, kami melakukannya lagi. Pekerjaan yang luar biasa untuk setup kembali motor dari crash saat sprint. Jadi sangat-sangat senang. Startnya berjalan dengan baik, kecepatannya baik. Saya mencoba untuk konstan sebisa mungkin. Tidak seperti Acosta dan Martin, inilah keputusan yang penting. Lalu di lap akhir saya bisa menjadi sangat cepat dan mengendalikan pace. Jadi pada dasarnya saya sangat senang, tapi dengan sedikit kekecewaan, karena bisa jadi akhir pekan dengan 37 poin. Tapi kami harus move on dan memikirkan tentang Mugello, balapan berikutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.